Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah alamin, luar biasa. Allahu Akbar. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Mugni, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Hari ini ada yang sudah hadir anak-anak? Hadir semua ya, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Jangan lupa bersyukur anak-anak, karena Allah sudah berfirman, barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka sungguh siksa Allah sangatlah pedih. Nauzubillah min dzalik. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Ayo coba tepuk semangat. Semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Islam. Yeay. Alhamdulillah hari ini anak-anak semangat. Dan hari ini Ibu akan membahas tentang hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ada yang tahu apa arti itu hijrah? Ya, belum pada tahu ya? Mau tahu nggak apa arti hijrah? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ya udah, kalau mau tahu banget, Ibu kasih tahu ya. Nah, hijrah juga dapat diartikan perpindahan Nabi Muhammad SAW dengan sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk melindungi dirinya dari siksaan dan tekanan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Nah, sampai itu dapat dipahami anak-anak? Ya, jadi kenapa? Mau bertanya. Mbak, silahkan bertanya apa? Oh, jadi teman kalian jadi bertanya, kenapa Rasulullah harus melakukan hijrah? Ya, alasannya karena kaum kafir Quraisy semakin kejam dan bahkan mereka berencana untuk melakukan pembunuhan atas Nabi. Dan yang kedua, karena atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hijrah. Yang ketiga, karena kaum muslim khawatir, mereka khawatir dipaksa untuk berpindah agama oleh kaum kafir Quraisy. Dapat dipahami? Ya, begitu anak-anak alasan kenapa Rasulullah harus melakukan hijrah. Ibu lanjut ya. Nah, kabar berita Rasulullah akan hijrah sampai kepada kaum kafir Quraisy. Mereka sangat khawatir. Mereka khawatir orang muslim akan bersatu dan menghancurkan mereka. Sehingga mereka merencanakan rencana yang jahat, yaitu akan mengepung rumah Rasulullah SAW dan membunuh Nabi ketika waktu tidur pada malam hari. Nah, namun Allah menggagalkan rencana mereka karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Jadi ketika kaum kafir Quraisy berniat membunuh Rasul, pas di atas kasur bukan Rasulullah yang ada, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka pun tidak jadi untuk membunuhnya. Nah, ketika itu Rasulullah padahal sedang bersembunyi di gua Sur selama 3 hari, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kenapa Mugni mengacungkan tangan? Mau bertanya ya, silahkan bertanya apa? Oh, teman kalian Mugni bertanya kenapa Rasulullah hijrahnya harus ke Madinah. Ya, alasannya yang pertama, karena memang sudah perintah Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Yang kedua, karena letak Madinah sangat strategis dan sangat bagus untuk melakukan dakwah. Yang ketiga, karena
kota Madinah itu sudah berpengalaman dalam berperang. Yang keempatnya, karena Rasulullah memiliki keturunan darah dengan penduduk kota Madinah. Nah, seperti itu. Jadi alasannya kenapa Rasulullah harus hijrahnya ke Madinah. Setelah Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, Rasulullah melakukan hijrahnya pada tahun 622 Masehi dan beserta pengikutnya, ditemani juga oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Abdullah bin Urqud sebagai penunjuk jalannya. Nah, ketika di perjalanannya, Rasulullah bertemu dengan Suraqah bin Malik. Ada yang tahu siapa Suraqah bin Malik? Ada yang kenal dengan Suraqah? Tidak kenal. Suraqah bin Malik adalah seseorang yang mengikuti sayembara untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika Suraqah mencabut pedangnya dan akan dikenakan kepada Rasulullah, Suraqah terjatuh ke dalam tanah. Bahkan sampai 3 kalinya Suraqah terjatuh ke dalam tanah. Dari situ Suraqah menyerah. Bahkan Suraqah yakin bahwa Rasulullah dilindungi oleh Allah. Dan pada saat itu juga Rasulullah mengucapkan syahadat dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Alhamdulillah, Suraqah bin Malik sudah dinyatakan masuk Islam. Nah, hikmah dari kejadian tersebut, kita harus mencontoh perilaku sifat yang ada pada Rasulullah. Yang pertama yaitu pemaaf, memiliki sifat pemaaf. Nah, kita harus mencontoh memiliki sifat pemaaf kepada misalnya teman kita ada yang melakukan kesalahan kepada kita harus memaafkannya. Yang kedua, jangan mempunyai sifat pendendam. Nah, dicontohkan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah tidak memiliki sifat pendendam. Nah, kita juga harus mencontohnya dengan tidak memiliki sifat pendendam. Yang ketiga yaitu memiliki hati mulia atau mempunyai sifat tolong menolong. Nah, kita harus memiliki sifat tolong menolong. Meskipun teman kita berbuat kejahatan kepada kita harus menolongnya, karena jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan, melainkan harus dibalas dengan kebaikan. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, akhirnya Rasulullah sampai di Madinah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 14 kenabian Nabi Muhammad SAW. Kedatangan Rasulullah sangat ditunggu-tunggu oleh kaum Ansor atau yang disebut kaum Madinah. Mereka selalu menunggu setiap hari menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Ketika panas sudah terik, mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan keesokan harinya pada tanggal 12 Rabiul Awal, mereka menunggu kembali kedatangan Rasulullah. Namun masih belum ada. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dan saat itu ada orang Yahudi sedang naik di salah satu bangunan yang tinggi yang ada di Madinah. Dan pada saat itu juga dia melihat Rasulullah bersama sahabatnya. Nah, seketika itu orang Yahudi tersebut berseru, "Wahai orang-orang Madinah, orang yang kalian tunggu sudah datang." Katanya seperti itu, mungkin kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, serentak orang Madinah, kaum muslimin Madinah langsung bangkit dan mengambil senjata-senjata dan alat-alat untuk menyongsong atau menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Suara riuh dan takbir menggema pada saat itu. Mungkin seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Muhammad sudah datang. Rasulullah Muhammad sudah datang. Allahu Akbar. Pada saat itu juga Rasulullah beserta pengikut-pengikutnya tinggallah di kota Madinah. Dan pada tahun pertama yang Rasulullah lakukan adalah yang pertama membangun Masjid Quba, yang kedua membangun Masjid Jum'ah, yang ketiga membangun Masjid Nabawi, yang keempat membangun rumah Nabi,
Yang kelima, membangun ukhuwah kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah kaum yang mengikuti hijrah bersama Rasulullah, dan kaum ansor adalah kaum yang menyambut kedatangan Rasulullah beserta pengikutnya. Nah, yang terakhir adalah menikahnya Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sudah selesai pembahasan dari Ibu. Sekarang Ibu mau bertanya ya anak-anak. Yang pertama, apa itu hijrah, Natasha? Coba sebutkan, apa itu hijrah? Ya, betul, hebat. Hijrah adalah berpindahnya Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada anak, siapa yang menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya? Benar, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sekarang coba Dina, Rasulullah bertemu dengan siapa di perjalanan? Apa? Ya, betul, bertemu dengan Suraqah bin Malik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Mugni. Apa yang terdapat dalam kejadian Suraqah bin Malik? Coba sebutkan. Ya, betul. Yang pertama, kita tidak boleh memiliki sifat pendendam. Yang kedua, harus memiliki sifat pemaaf. Dan yang ketiga, harus memiliki sifat tolong-menolong. Coba sekarang bertanya ke Ica. Pada tahun berapa Rasulullah melakukan hijrah? Betul, pada tahun 622 Masehi. Nah, sekarang coba Ibu pengen bertanya kepada Queen. Kapan Rasulullah sampai di Madinah? Ya, salah, bukan hari Selasa, tapi hari Senin. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 14 kenabian Rasulullah. Sekarang Ibu bertanya kepada Pia. Coba Pia, sebutkan kaum apa yang ikut hijrah bersama Rasulullah? Ya, betul, disebut kaum muhajirin. Sekarang ingin bertanya kepada Raisya. Coba sebutkan kaum apa yang menyambut kedatangan Rasulullah beserta pengikut-pengikutnya. Ya, betul, disebut kaum Ansor. Nah, alhamdulillah, berarti kalian tadi memerhatikan Ibu pada saat membahas tentang materi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Oh iya anak-anak, minggu kemarin Ibu pernah memberi tugas kan ya? Tugas menghafal nadom silsilah Rasul. Gimana, sudah hafal? Nah, sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Sekarang kita nadomkan bersama-sama ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.